Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Desya Putri, inilah berita populer pekan ini. Aktivitas di kantor Lembaga Bantuan Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT Sulawesi Selatan terlihat sepi pasca dugaan penyelewengan dana bantuan masyarakat. Kantor cabang ACT Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar ini terlihat sepi dari biasanya. Tidak hanya itu, menurut pengurus ACT Sulawesi Selatan, bantuan dari masyarakat menurun setelah merebaknya isu dugaan penyelewengan dana bantuan. Penurunan bantuan menurun hingga 40%. Seperti di momen Idul Adha seperti ini, bantuan hewan kurban juga berkurang, hanya 43 ekor dibanding tahun lalu yang bisa mencapai 78 hewan kurban. Kiranya masyarakat tetap memberikan support terbaik untuk kami. Insya Allah kita akan tetap melanjutkan perjuangan ini, meneruskan amanah umat sebagaimana donasi itu yang dititipkan kepada kita semua, terkhusus mungkin di Sulawesi Selatan. Insya Allah ini akan menjadi bahan evaluasi tersendiri untuk kami, kedepannya akan seperti apa dan bagaimana kedepannya kita melakukan aksi-aksi ini. Dan insya Allah di Sulawesi Selatan kita akan tetap mengikuti arahan juga dari pusat, sebagaimana proses juga yang berjalan di pusat. Dan insya Allah ini menjadi perhatian tersendiri untuk teman-teman di Sulawesi Selatan. Tapi terlebih khusus, insya Allah aksi dan implementasi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya karena amanah umat yang harus tetap diteruskan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menangkap seorang bandar narkotika jenis sabu di Makassar, Sulawesi Selatan dengan barang bukti seberat 416 gram sabu. Pelaku ditangkap saat berada di Jalan Minasa Upa, Makassar. Dari dalam sadar motor pelaku ditemukan 3 saset sabu dengan berat 311 gram. Namun saat pelaku dibawa ke rumahnya di Jalan Rapokaling, Makassar, polisi kembali menemukan 2 saset sabu seberat 105 gram dan uang tunai 20 juta rupiah hasil penjualan sabu. Selama ini pelaku masuk dalam incaran polisi dan merupakan pengedar narkoba paket besar dengan jaringan Malaysia. Pelaku mengaku sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di kota Makassar sebanyak 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Kini polisi mengejar bandar yang mengirim narkoba ke pelaku. Tersangka ini sangat membahayakan bagi masyarakat kota Makassar karena sasarannya adalah masyarakat yang ada di Makassar. Sasaran marketnya ada di wilayah kota Makassar. Kalau kita asumsikan 1 gram bisa dikonsumsi oleh 5 orang, berarti kira-kira 2.100 orang bisa kita selamatkan. Untuk market sendiri adalah orang-orang yang mau mengkonsumsi, ya, orang-orang yang mau mengkonsumsi artinya tidak terbatas usia maupun profesinya. Tapi marketnya adalah di kota Makassar. Ini agen bandar ya, Pak? Ya, ini merupakan bandar sekaligus pengedar. Sementara itu, polisi juga menangkap pelaku pembobolan dan pencurian di salah satu kampus di kota Makassar. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti 2 unit barang elektronik. Petugas sebelumnya sempat kecolongan saat hendak menangkap pelaku yang berhasil meloloskan diri beberapa waktu lalu. Tak ingin kecolongan kedua kali, rumah pelaku yang berada di Jalan Kerung-Kerung, Makassar dikepung aparat kepolisian dari unit Opsnal Polsek Makassar. Spesialis pembobolan dan pencurian di salah satu kampus di Makassar ini akhirnya ditangkap saat sedang beristirahat. Dari keterangan pelaku, aksi pembobolan kampus sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 unit televisi sebagai barang bukti. Oleh unit Opsnal Polsek Makassar, salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang mereka lakukan di salah satu kampus di wilayah hukum Polsek Makassar dengan cara memasuki kampus tersebut dan mengambil 2 unit televisi, 1 di pos security, 1 di dalam ruangan. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada.
Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Desya Putri, terima kasih dan sampai jumpa.